Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan pembahasan maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 sampai 64. Sungguh Tuhanmu, pemelihara dan pembimbingmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau periode. Lalu Dia berkuasa atas aras sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dia menutupkan malam dengan kegelapannya kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, sehingga begitu siang datang, ketika itu juga malam pergi. Semua makhluknya, termasuk matahari, bulan dan bintang-bintang, tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan, yakni menetapkan ukuran tertentu bagi ciptaan dan segala urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Berdoalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dan memeliharamu dengan rendah hati dan suara yang lembut, yakni tidak terlalu keras, namun tidak pula terlalu pelan, tetapi di antara keduanya. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa dan segala hal. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut, sehingga kamu lebih kusuk dan terdorong untuk mentaatinya, dan penuh harap terhadap anugerahnya. Dan doa kamu dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah Allah yang meniupkan dan menggerakkan angin sebagai kabar gembira, yakni tanda yang mendahului kedatangan rahmatnya, yaitu turunnya hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, yang telah rusak tanamannya karena ketiadaan air. Lalu kami turunkan hujan lebat di daerah yang tandus itu, hingga daerah tersebut menjadi subur. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan dan tanaman yang beragam warna dan rasanya, seperti menumbuhkan tanah yang sudah mati menjadi subur. Itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu, wahai manusia, mengambil pelajaran bahwa hari kebangkitan adalah benar adanya. Kemudian Allah memberikan perumpamaan dengan tanah yang baik dan subur, serta tanah yang buruk dan tidak subur, untuk menjelaskan sifat dan tabiat manusia. Orang yang baik sifatnya akan dapat menerima kebenaran, sementara orang yang buruk sifat dan tabiatnya tidak dapat menerima kebenaran. Dan jika hujan turun pada tanah yang baik, tanaman-tanamannya akan tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan adapun jika hujan turun pada tanah yang buruk, ia tidak akan dapat menumbuhkan tanaman yang baik, melainkan hanya akan menumbuhkan tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Pada ayat ini Allah menjelaskan kisah beberapa nabi terdahulu dan umatnya sebagai pelajaran bagi umat Nabi Muhammad. Penjelasan kisah nabi ini dimulai dari kisah Nabi Nuh, rasul pertama yang mengajarkan ajaran tauhid. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk mengajak mereka mengesahkan Allah
dan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Lalu dia berkata dengan lemah lembut dan sopan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan atau sembahan yang layak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya, jika kamu durhaka dan tetap menyembah berhala-berhalamu, aku takut kamu akan ditimpa azab yang pedih akibat kekufuranmu pada hari yang dahsyat, yakni hari kiamat." Kaum Nabi Nuh tidak menghiraukan perkataan Nabi Nuh. Bahkan pemuka-pemuka atau pembesar kaumnya berkata dengan nada menghina, "Sesungguhnya kami tidak mempercayai apa yang kamu sampaikan. Malah kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Karena kamu memusuhi Tuhan-Tuhan kami dan menyalahkan cara ibadah kami." Nabi Nuh menjawab tuduhan dan penolakan kaumnya, "Wahai kaumku, aku menyuruhmu mengesahkan Allah dan tidak menyembah Tuhan selain Dia. Aku tidak sesat seperti dugaanmu, tetapi aku ini seorang rasul yang diutus dari Tuhan, pencipta dan penguasa seluruh alam." Nabi Nuh kemudian menegaskan tugasnya sebagai utusan Allah dengan berkata, "Aku tak kenal lelah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, yakni perintah dan larangannya, memberi nasihat dan tuntunan kepadamu untuk kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat. Dan aku mengetahui persoalan agama dan hal-hal yang gaib melalui wahyu dari Allah, apa yang tidak bisa kamu ketahui." Selanjutnya, Nabi Nuh berkata, "Dan herankah, tidak percayakah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui perantaraan seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, yakni dari anggota masyarakatmu yang kamu ketahui keturunan dan kejujurannya, untuk memberi peringatan kepadamu dengan azab apabila kamu ingkar, dan agar kamu bertakwa mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya, sehingga kamu mendapat rahmat dari Allah dan terhindar dari siksanya. Tidaklah pantas kamu heran, bahkan meragukan kebenaran ajaran yang aku bawa setelah datang bukti dan keterangan yang jelas kepadamu." Kaum Nabi Nuh tetap tidak menghiraukan seruan dan nasihat dari Nabi Nuh. Bahkan kebanyakan dari mereka mendustakannya dan terus-menerus menentang ajarannya. Mereka tetap berada dalam kekafiran sehingga Allah menurunkan azab. Lalu kami selamatkan dia, yakni Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya dari siksa dan azab kami di dalam kapal yang telah dibuat berdasarkan petunjuk kami. Adapun balasan bagi kaum yang ingkar, kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami di dalam air banjir. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya, sehingga tidak memiliki pandangan yang benar, tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-A'raf ayat 54 sampai 64. Yang pertama, dalam penciptaan langit dan bumi beserta isinya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk berdoa kepadanya dengan merendahkan diri, dengan ucapan yang lembut. Yang ketiga, Allah membinasakan umat Nabi Nuh yang durhaka kepadanya dengan menurunkan banjir yang besar. Demikianlah maksud dan pesan moral
dari ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 sampai 64. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.